Di masa depan yang tidak terlalu jauh dari sekarang, pada Selasa sore, terjadilah bencana misterius yang melenyapkan populasi dunia. Peristiwa tersebut terjadi secara tiba-tiba sehingga tak ada satu manusia pun yang menyadarinya. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar kalian dan dimanapun kalian berada, pastinya saya akan selalu mendoakan agar semuanya baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah film yang kali ini berjudul I Think We're Alone Now, rilis di tahun 2015 dengan Reed Morano sebagai sutradara. Baik, kalau begitu, siapkan diri, siapkan kopi, dan kita lanjutkan ceritanya. Mari. Di salah satu kota kecil di US, ditampilkan seorang pria bernama Dell yang meyakini bahwa dirinya adalah manusia terakhir di muka bumi. Pria itu tinggal di perpustakaan dan melakukan rutinitas penuh damai di tengah-tengah kesepian yang melanda, seperti merawat dan menata buku-buku. Untuk makanan, Dell mengambil bahan-bahannya di supermarket, serta dia juga memancing ikan. Ya, hanya ikan, hewan yang sampai saat ini masih bertahan hidup setelah peristiwa misterius terjadi. Selain itu, ada rutinitas lain yang dilakukan Dell, yaitu setiap harinya memperhatikan peta dan mendatangi rumah-rumah yang belum ditandai. Dengan wajah tertutup, pria itu membersihkan, mengambil setiap foto yang dia temukan, dan juga mengambil barang-barang yang berguna untuk bertahan hidup, seperti batu baterai, bahan bakar, serta buku. Semua itu dibawa dan dikumpulkan di perpustakaan. Jika menemukan mayat, Dell segera membungkusnya, lalu dikubur dengan menggunakan eskavator. Dan yang terakhir, tidak lupa Dell menandai rumah-rumah yang telah dibersihkan. Pada suatu malam, seperti biasa, Dell menyaksikan sebuah film klasik yang masih hitam putih. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan kegaduhan di luar yang ternyata berasal dari kembang api. Siapa pula orang gila yang berpesta di akhir dunia? Dan lagi, apakah masih ada yang bertahan di luar sana? Keesokannya, Dell mencoba untuk menyelidiki sampai akhirnya dia menemukan sebuah mobil dengan pengemudi yang ternyata adalah seorang wanita dalam keadaan tak sadarkan diri akibat minum. Sekilas, di dalam mobil, Dell sempat melihat beberapa kembang api dan juga sebuah pistol. Tak lama kemudian, wanita yang bernama Grace itu pun bangun di dalam sebuah kamar dengan kepala yang terbalut perban. Setelah mengeluarkan isi perut, Grace pun menyadari bahwa dia dikurung di kamar itu. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Dell tentang berapa orang yang masih bertahan hidup dan bagaimana mereka bisa selamat. Ternyata setelah dijelaskan, nasib Grace tidak jauh berbeda dengan Dell. Sedangkan soal pistol, Grace menemukannya dalam perjalanan. Karena masih tidak percaya, Dell menyita pistol tersebut, lalu setelah menyiapkan sebuah mobil, Dell mengabaikan semua perkataan Grace dan meminta wanita itu untuk segera pergi. Grace tidak mau menyerah, dia terus mengikuti Dell dan menyatakan keinginannya tetap tinggal, serta menawarkan bantuan untuk bersih-bersih, karena pastinya pekerjaan akan lebih mudah jika dilakukan bersama-sama dan mungkin saja mereka bisa membersihkan kota berikutnya. Namun tidak ada kota-kota lain bagi Dell, dan karena masih ditolak, Grace pun terus berusaha dengan menghadirkan sesuatu yang berbeda, semacam kebisingan yang telah lama menghilang. Sementara itu, Dell yang masih jengkel hanya diam sepanjang hari, sampai akhirnya saat petang, mereka makan bersama tapi di meja yang berbeda. Dell menolak berdiskusi tentang teori yang menyebabkan akhir dunia dan Grace pun terdiam, yang mana menunjukkan bahwa dia merasa sangat kesepian sejak ditinggal orang-orang di sekelilingnya. Sadar akan usahanya yang tidak berhasil, membuat Grace memutuskan untuk pergi. Namun begitu wanita itu masuk ke dalam mobil, tiba-tiba saja Dell menghampiri, mengaku bahwa dirinya berubah pikiran, dan mungkin saja dia bisa memberikan Grace masa percobaan layaknya anak magang. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang penuh dengan pekerjaan. Grace ikut bersama Dell untuk membersihkan rumah, sekaligus mempelajari metode-metode yang dilakukan. Grace juga mengetahui bagaimana Dell mengenali para mayat dan masih mengingat tentang buku yang belum dikembalikan, bahkan denda keterlambatan. Setelah selesai mengubur mayat, Dell langsung pergi begitu saja, yang mana Grace menganggap itu sangat dingin dan akhirnya mereka pun sepakat untuk mengheningkan cipta sebagai bentuk penghormatan.
Suasana benar-benar berubah sejak kehadiran Grace, walau terkadang Del bergumam tentang rasa rindu yang begitu besar terhadap ketenangan. Pada suatu sore, Grace berada di dalam pustaka dan mengambil kesempatan itu untuk melihat kantor Del. Wanita itu terkejut ketika menemukan mulai dari file-file di dalam sistem sampai foto-foto pemilik rumah yang tersusun rapi. Cukup menyeramkan sampai-sampai Grace tidak bisa berkata-kata dan terlalu takut untuk berpikir. Wanita itu pun pergi bersepeda untuk menenangkan pikiran. Tiba-tiba saja Grace mendengar suara yang berasal dari sebuah rumah. Sangat mengejutkan, ternyata masih ada anjing yang selamat. Grace segera membawanya ke pustaka untuk dipelihara. Sebenarnya Del sendiri tidak terlalu senang dengan keputusan Grace, tapi entah kenapa dia juga mengusulkan nama untuk si anjing. Sampai akhirnya mereka sepakat untuk memanggil hewan itu dog atau anjing. Semakin lama, hubungan Del dan Grace pun semakin dekat. Kini mereka telah makan di meja yang sama dan berbagi cerita tentang masa lalu. Kendati pun demikian, tentu masih ada hal yang disembunyikan. Ya, ada bekas luka misterius yang menjadi alasan mengapa Grace selalu menggerai rambutnya. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan anjing yang sedang merusak salah satu buku. Del menyuruh Grace untuk membersihkan, sementara Del sendiri mengambil anjing untuk diletakkan di luar dan itu menyebabkan tangannya digigit. You okay? Tak lama kemudian, Grace membantu Del untuk membersihkan serta menjahit luka. Namun, itu sama sekali tidak mampu mengurangi rasa kesal Del akan kehadiran anjing. Keesokan paginya, Grace membangunkan Del dengan panik mengabarkan bahwa anjing telah menghilang. Grace benar-benar tidak mengerti karena ketika ditinggalkan, anjing dalam keadaan terikat. Lalu setelah beberapa jam mencari, akhirnya Del mengaku bahwa dialah yang melepaskan ikatan anjing dengan alasan buang air. Grace segera mengetahui bahwa alasan tersebut seperti omong kosong untuk menutupi fakta bahwa Del telah menyingkirkan anjing. Dan tentu saja itu membuat Grace marah. Saat kembali ke perpustakaan, dalam keadaan mabuk, Grace membawa semua berkas dan foto lalu meluapkan kemarahan karena Del secara kejam menganggap orang atau makhluk hidup seperti benda mati. Dan tidak heran, hal itu telah membuat Del terpuruk dalam kesendirian. Berbeda halnya dengan Grace yang tetap bahagia mengenang masa-masa indah bersama orang yang telah pergi. Malam itu Del tertidur dengan perasaan bersalah yang membebani, dan oleh sebab itu, keesokannya dia mengajak Grace ke rumah kaca yang selama ini dirahasiakan serta memberikan Grace kesempatan untuk merawat tanaman sebagai permintaan maaf. Selain itu, Del juga mengakhiri masa percobaan dengan mengizinkan Grace membersihkan rumah seorang diri. Dengan begitu, mereka bisa lebih cepat menandai rumah-rumah pada peta. Rutinitas baru pun dimulai. Keduanya menjadi lebih terbuka walaupun bekas luka Grace masih belum terungkap. Mereka bekerja sama, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, bahkan agar tetap saling berhubungan, Del dan Grace menggunakan walkie-talkie. Pada suatu hari, Grace menemukan sebuah rumah yang tidak ada di peta. Setelah melapor kepada Del, wanita itu pun segera memasuki rumah tersebut. Lalu tak lama kemudian, ketika hendak membersihkan, Del tiba-tiba saja muncul, mengatakan bahwa seharusnya Grace tidak masuk, apalagi membersihkan rumah itu. Seketika, Grace terdiam dan menyadari bahwa itu adalah rumah keluarga Del. Del menjelaskan kematian pertama yang dilihatnya ketika bangun, yang mana saat itu biasanya anak-anak kecil sedang bermain di taman. Akhirnya Del menyerah dan memutuskan untuk membersihkan rumah serta mengubur ibunya. Momen itu sangat berbeda dengan ketika Del mengubur mayat-mayat lain. Del terdiam cukup lama di depan makam karena merasa sangat terpukul akan kematian sang ibu. Setelah membersihkan rumah keluarga Del, Grace datang menghampiri berusaha untuk menjelaskan sesuatu yang masih dirahasiakan. Namun sepertinya malam terlalu larut, sama seperti Del dan Grace yang mulai larut dalam asmara. Keesokan paginya, ketika terbangun, Del sudah berada di dalam rumah di mana pertama kali Grace tinggal. Sayup ia mendengar suara orang-orang yang sedang berbincang. Del pun segera meraih pistol dan mencoba mendekat. Lalu sangat mengejutkan, dia menemukan Grace sedang sarapan bersama dua penyintas lain, yaitu Patrick dan Violet, yang mana dua orang itu mengaku sebagai orang tua Grace. Mereka berdua terlihat begitu ceria, sembari menjelaskan kepada Del bahwa ada ribuan orang yang selamat hidup bersama di wilayah West Coast. Del selama ini tidak tahu karena tidak pernah berpikir meninggalkan kota asalnya demi mencari penyintas lain.
Del benar-benar kecewa mendengarkan penjelasan tersebut karena berarti apa yang dikatakan oleh Grace selama ini adalah bohong. Dan kebohongan itu membuat Del berpikir bahwa dirinya dan Grace adalah manusia terakhir di bumi. Pria itu pun bergegas pergi, mengabaikan Grace dengan semua penjelasan tentang Patrick dan Violet yang adalah orang gila, mengaku sebagai orang tua Grace. I feel so sad for you. Ketidakpedulian membawa Del kembali ke perpustakaan untuk melanjutkan pekerjaan dan melupakan semua rasa sakit di hati. Sementara itu, Grace diminta untuk bersiap karena mereka akan pulang ke West Coast untuk kembali hidup bersama. Beralih ke perpustakaan, siang itu Patrick datang berkunjung untuk mengundang Del bergabung bersama kelompok penyintas di West Coast karena keterampilan Del akan sangat dibutuhkan. Selain itu, Patrick juga menjelaskan tentang para ilmuwan yang mampu memecahkan kerumitan dalam pikiran manusia. Namun sebelum menjelaskan lebih lanjut, Patrick diusir sehingga dia hanya meninggalkan sebuah pesan pada salah satu buku. Beberapa waktu kemudian, Grace pergi meninggalkan kota bersama dengan Patrick dan Violet. Wanita itu mulai menangis ketika melihat bekas luka yang sama pada leher mereka, mengingatkan tentang hal yang menanti di West Coast. Sementara itu, Del kembali kepada rutinitas lama, namun semua terasa berbeda karena rasa sepi dan sunyi membuatnya tidak nyaman sehingga mudah merasa kesal. Saat malam, sembari menyaksikan film-film klasik, Del teringat akan masa-masa indah bersama Grace, bahkan sampai terbawa mimpi. Keesokannya, Del memutuskan untuk kembali ke pustaka, mengumpulkan dan menatap semua foto. Del tidak hanya mengingat setiap wajah, tapi juga pekerjaan, kepribadian, bahkan judul buku favorit. Di saat terakhir, Del pun tidak bisa lagi memungkiri bahwa dia tidak mampu untuk menjalani hidup dalam sepi. Sehingga mati-matian, Del mencari buku yang sebelumnya ditulisi oleh Patrick, di mana di dalamnya terdapat alamat mereka di West Coast. Perjalanan pun dimulai, perjalanan yang panjang dengan perasaan yang rumit menuju ke West Coast. Del membawa cukup banyak bekal sehingga setiap kali perjalanan terhenti akibat pemblokiran atau kehabisan bensin, Del selalu berhasil mengatasi, berganti kendaraan dengan yang dia temukan di perjalanan. Beberapa jam kemudian, akhirnya Del pun tiba dan menyaksikan sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan sampai-sampai membuat Del nyaris tak percaya. Del terus melanjutkan masuk ke dalam kota sampai akhirnya menemukan rumah yang sesuai dengan alamat. Pria itu melihat Patrick dan Violet di dalam rumah, tapi kali ini Del menunggu malam karena bukannya tidak mungkin tempat itu juga memiliki petugas keamanan. Tidak butuh waktu lama bagi Del untuk menemukan Grace dengan kondisi yang sangat menyedihkan, terhubung dengan sebuah mesin yang berada di sebelah tempat tidurnya. Ya, Grace sedang dikendalikan agar mau menerima Patrick dan Violet sebagai orang tua serta melupakan semua kenangan pahit masa lalu. Tidak mau membuang-buang waktu, Del segera melepaskan semua koneksi Grace dengan mesin. Beruntung Grace cukup kuat untuk berjalan, namun di pintu keluar, Patrick telah menanti, memaksa Grace untuk kembali ke kamar agar pembicaraan antara Patrick dan Del bisa segera dimulai. Terjadi perdebatan di mana Del menjelaskan bahwa mesin itu adalah solusi terbaik untuk mengatasi masalah manusia. Namun lagi-lagi, belum sempat melanjutkan, Grace langsung melepaskan tembakan tepat ke dada Patrick. Tak lama berselang, Violet muncul mengaku bahwa dia dulunya memiliki seorang putri dan kemudian wanita itu pergi dengan sikap dingin mencari sesuatu untuk menyingkirkan mayat Patrick seperti membersihkan noda pada lantai. Setelah mengambil beberapa ekor peliharaan, Del dan Grace pun bergegas meninggalkan kota, mengabaikan pandangan orang-orang yang hidup di sana dalam kebahagiaan yang semu. Film pun ditutup dengan menampilkan Grace yang mengaku menyesal telah menghabisi Patrick. Namun itu hanyalah sekedar gurauan. Grace merasa sangat amat lega, bisa terbebas dari orang-orang gila, dan Grace yakin jika dirinya dan Del bersama-sama, maka kebahagiaan yang sebenarnya akan mereka dapatkan. Dan tamat. Saya sangat terpesona menyaksikan adegan awal yang mana dimulai dengan suara dentuman yang cukup dahsyat, lalu ditampilkan Del menjalani rutinitasnya dengan damai, tapi secara perlahan misteri mulai bermunculan ketika suasana sekitar ditampilkan. Itu membuat saya dan mungkin Anda semua bertanya-tanya apa yang terjadi dengan dunia. Ya, kiamat terjadi karena beberapa alasan yang tidak dijelaskan kepada penonton. Di tengah-tengah kondisi demikian, dua insan yang sangat berbeda bertemu. Pada awalnya cerita
dibangun di atas hubungan mereka, Dale bisa dibilang sebagai penjaga kota yang sangat disiplin. Namun kemunculan Grace membuat kehidupan pria itu berubah sehingga mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Akhir dunia yang mengejutkan telah dilewati. Tidak ada gunanya panik atau berjuang demi bertahan hidup karena yang tersisa hanyalah kehampaan. Sebenarnya, anggapan Grace terhadap Dale tidak sepenuhnya benar. Mungkin Dale tidak melakukan ritual apapun setelah mengubur mayat. Tapi menurut saya, sebenarnya itu karena Dale tidak mau berlarut-larut dalam duka dan secara diam-diam dia menyimpan berkas dan foto-foto orang yang telah tiada untuk mengenang masa-masa bahagia ketika dunia masih dalam keadaan normal. Tapi Dale enggan untuk membagikan kebahagiaan tersebut karena baginya Grace adalah orang asing yang benar-benar tak terduga. Ini berdasarkan adegan di mana Dale melihat foto yang dikumpulkan untuk menghapus rasa sepi setelah kepergian Grace. Menjelang akhir, film berubah dari distopia menjadi utopia atau setengah utopia, menampilkan kehidupan manusia yang baru, lebih maju, dan bahagia. Tapi semua itu semu. Ini mirip dengan film distopia lain yang pernah saya bahas berjudul The Giver. Manusia dipaksa melupakan masa lalu yang pahit agar bisa menjadi lebih bahagia. Namun bagi sebagian orang, itu tidak mungkin, sehingga dilakukanlah apa yang kita sebut dengan pemaksaan. Selain dipaksa melupakan masa lalu, setiap orang akan dipaksa bersatu dalam apa yang kita kenal sebagai keluarga, meskipun mereka tidak ada hubungan darah atau bahkan tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi ya, Patrick itu sebenarnya bukan suaminya Violet, dan tentunya sudah pasti mereka berdua bukanlah orang tua Grace. Kemungkinan Grace melarikan diri setelah dioperasi, di mana saat itu pikirannya masih belum sepenuhnya dikuasai. Jadi bencana apa bang? Masa sama sekali gak dijelasin? Ya, ada beberapa teori yang mengatakan bahwa kiamat terjadi bukan akibat dari bencana alam, melainkan bencana buatan, seperti gas beracun atau ledakan gelombang yang melumpuhkan otak. Bisa terjadi karena kecelakaan dalam penelitian, atau bisa juga karena telah direncanakan. Kemungkinan para penguasa memusnahkan sebagian besar populasi untuk memulihkan dunia, serta membangun pemerintahan baru yang lebih otoriter dengan cara mengendalikan pikiran manusia. Tapi ya kembali lagi, itu hanya sekedar teori. Belum tentu benar, tapi juga belum tentu salah. Semua kembali kepada kalian teman-teman, para penonton yang budiman. Pada intinya, masa lalu akan tetap menjadi kenangan yang tidak boleh dilupakan. Karena, baik manis ataupun pahit, semua akan menjadi pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi setiap manusia untuk menghadapi masa yang akan datang. Mungkin segitu saja teman-teman. Jika masih belum jelas atau belum puas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar, atau sekalian kalau mau request film juga silahkan. Dan buat yang malu-malu, bisa juga lewat DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!